Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah berbicara tentang berbagai jenis bilangan, himpunan bilangan, dan kita sudah tahu bahwa kalkulus itu didasarkan pada sistem bilangan real dan sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita berikan apa itu sistem bilangan real. Sistem bilangan real merupakan lapangan terurut lengkap. Jadi ada istilah tiga ini, lapangan terurut lengkap, yang di dalamnya terdapat dua operasi biner, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Jadi di dalam sistem bilangan real hanya dikenal dua operasi, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Lalu bagaimana dengan operasi pembagian dan operasi pengurangan? Itu tidak ada ya. Jadi kita lihat nanti apa yang ada di dalam sistem bilangan real. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita tahu bahwa sistem bilangan real merupakan lapangan terurut lengkap. Jadi kita bahas satu-satu, apa itu sifat lapangan, apa sifat urutan, dan apa sifat kelengkapan. Pertama, sifat lapangan. Sifat lapangan ini ada 5 sifatnya. Sifat lapangan bilangan real yang pertama adalah berlakunya hukum komutatif. Hukum komutatif itu adalah hukum pertukaran ya. Jadi kalau kita punya X tambah Y itu sama dengan Y tambah X. X kali Y sama dengan Y kali X. Kalau X dan Y-nya adalah bilangan real ya. Jadi di dalam bilangan real itu ada dua hukum, yaitu penjumlahan dan perkalian, dan di sana berlaku hukum komutatif. Jadi kalau kita punya dua bilangan, kita jumlahkan, misalnya 2 tambah 3 sama saja dengan 3 tambah 2. Kalau kita kalikan 2 kali 3 sama saja dengan 3 kali 2. Itu disebut hukum komutatif namanya. Yang kedua berlaku hukum asosiatif. Ya, asosiatif ini berasal dari kata asosiasi, berarti kelompok atau mengelompokkan ya. Jadi kalau kita punya tiga bilangan real X, Y, Z, kalau kita menjumlahkannya X tambah Y tambah Z ya, kita boleh melakukan X tambah Y dulu, kemudian hasil ini ditambahkan dengan Z, atau kita boleh juga menjumlahkan Y dengan Z terlebih dahulu, baru hasilnya ditambahkan dengan X. Itu hukum pengelompokan, karena di dalam pikiran kita, dalam komputer nanti pun tidak ada operasi sekaligus 2 atau 3 operasi, tidak ada ya. Dia tetap secara algoritmanya operasi itu satu persatu. Itu hukum asosiatif ya. Begitu juga ketika kita mengalihkan, misalnya kita mengalihkan X, Y, Z, itu kita pasti mengalihkan dua bilangan saja dahulu, kemudian hasilnya baru dikalikan dengan bilangan ketiga gitu ya. Dan itu boleh juga kalau kita mengalihkan dua bilangan terakhir dulu, baru dikalikan dengan bilangan pertama. Contohnya kita mengalihkan 2 kali 3 kali 4. Kita nggak mungkin langsung jawabannya sekaligus, nggak ada. Pasti 2 kali 3 dulu, baru hasilnya 6, baru itu dikalikan dengan 4. Atau kita bisa mengalihkan 3 dengan 4 terlebih dahulu, baru kita mengalihkannya dengan 2 gitu. Itu disebut dengan sifat asosiatif. Kemudian ada yang ketiga, hukum distributif namanya ya, sifat distributif. Distributif ini berarti penyebaran ya, jadi menyebar. Jadi X kali, kalau kita punya perkalian X kali Y tambah Z, maka ini kita sebar ya. Jadi X dikali Y kemudian X dikali Z. Jadi hasilnya adalah XY ditambah XZ gitu ya. Itu sifat distributif. Kemudian yang keempat adanya unsur identitas. Jadi unsur identitas itu berarti begini. Suatu bilangan kalau dijumlahkan dengan unsur identitas itu menghasilkan dirinya sendiri. Itu kalau penjumlahan. Jadi unsur identitas untuk penjumlahan adalah 0, karena ketika bilangan tertentu semua bilangan dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Itu disebut dengan unsur identitas terhadap penjumlahan. Unsur identitas terhadap penjumlahan adalah 0. Kemudian ada unsur identitas terhadap perkalian. Nah, kalau pada perkalian kita mengalihkan bilangan apapun dengan unsur identitas perkalian ini, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi unsur identitas dari perkalian adalah 1, karena ketika kita mengalihkan semua bilangan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri gitu ya. Oke, kemudian adanya unsur inverse ya, ada unsur lawan atau inverse. Nah, kalau penjumlahan karena dia jumlah, maka unsur inverse-nya adalah pengurangan gitu ya, atau negatifnya. Kemudian kalau kalau pada perkalian, maka unsur inverse-nya adalah
kebalikannya berarti ya. Jadi kalau perkalian berarti pembagian gitu ya. Jadi pembagian, atau kita lambangkan juga dengan X pangkat min 1. Sehingga dapat kita katakan bahwa X kurang Y itu sama saja dengan mengatakan X tambah negatif Y gitu ya. Jadi ini tidak ada ini sebenarnya operasi ini. X kurang Y itu tidak ada. Yang ada tuh ini. Jadi X ditambah negatif Y gitu ya. Nah, cuman dalam beberapa operasi komputer ini agak susah dibaca ya. Tanda operasi dua operasi berturut-turut seperti ini di komputer tidak bisa dibaca. Maka sering kita menggunakan yang ini gitu ya. Kemudian X bagi Y. Ini X bagi Y itu sebenarnya adalah X dikali 1/Y, atau dapat ditulis dengan X dikali Y pangkat min 1. Jadi sebenarnya pembagian ini tidak ada ya. Dia ada perkalian dengan inverse-nya yang ada. Oke, itu yang kita sebut sebagai sifat lapangan. Dan sifat lapangan ini yang kita akan gunakan nanti ketika melakukan perhitungan-perhitungan di dalam kalkulus. Oke, selanjutnya kita bahas sifat kedua dari sistem bilangan real, yaitu sifat urutan. Sebenarnya sifat urutan dari katanya saja sudah cukup jelas ya. Ini menyatakan tentang tata letak, sebenarnya tata letak suatu bilangan. Pada bilangan real itu sangat jelas ya. Bilangan itu bisa kita nyatakan dalam sebuah garis bilangan. Jadi garis bilangan itu sebenarnya adalah kumpulan bilangan yang sangat banyak, yang jaraknya nyaris tidak ada, sehingga terbentuk seperti garis dia. Ya, itu yang disebut dengan garis bilangan. Jadi setiap titik pada garis bilangan itu adalah mewakili suatu angka. Ya, setiap titik pada garis bilangan itu sebenarnya mewakili suatu angka tertentu atau bilangan tertentu. Nah, pada garis bilangan kita sudah tahu bahwa tepat di tengah-tengah garis itu kita nyatakan sebagai angka 0. Kemudian ke kanan itu kita lambangkan sebagai bilangan positif, dan ke kiri itu kita lambangkan sebagai bilangan negatif. Karena kita berbicara urutan, tentu akan menimbulkan nanti beberapa istilah baru yang kita akan gunakan. Jadi akan ada istilah yang kita gunakan nanti itu adalah seperti besar, kemudian kecil, kemudian besar sama, kemudian kecil sama, dan sama dengan gitu ya. Jadi ada ini melambangkan besar, ini kecil, ini besar sama, ini kecil sama, ini sama dengan gitu ya. Oke, pada sifat urutan ini ada pertama sifat trikotomi namanya ya. Sifat trikotomi ini suatu sifat yang berbunyi begini. Jika diketahui dua bilangan X dan Y, maka salah satu dari pernyataan yang 3 buah ini pasti berlaku ya. Kalau kita ambil sembarang 2 buah bilangan, maka pasti salah satu dari 3 pernyataan ini berlaku. Pernyataan pertama yaitu pasti bilangan yang pertama itu bisa lebih kecil dari bilangan kedua, atau bilangan itu sama keduanya, atau bilangan yang pertama lebih besar dari bilangan kedua. Ya, itu disebut sifat trikotomi. Jadi salah satu, kalau kita ambil sembarang bilangan dua buah bilangan kita ambil sembarangan, maka pasti salah satu dari yang ini berlaku gitu ya. Oke, yang kedua adalah sifat transitif ya. Sifat transitif, sifat berkelanjutan gitu ya. Misalnya begini, jika kita punya suatu bilangan kecil dari bilangan lain, jika X kecil dari Y, kemudian ada bilangan Y tadi kecil pula dari Z, maka pasti adalah kita katakan bilangan yang pertama tadi kecil dari bilangan terakhir gitu ya. Jadi contohnya kita misalnya 1 kecil dari 2 ya, kemudian 2 kecil dari 3. Berarti hubungan 1 dengan 3 bisa kita katakan 1 itu pasti lebih kecil dari 3 gitu ya. Itu disebut dengan sifat transitif. Kemudian yang ketiga ada sifat penambahan. Jadi ketika kita punya 2 buah bilangan, kemudian bilangan pertama itu kecil dari bilangan kedua, kalau kedua ruasnya kita tambahkan, maka tanda kecilnya tetap akan dipertahankan gitu ya. Jadi misalnya kita punya 1 itu kecil nggak dari 2 ya, 1 kecil dari 2. Kalau kedua sisi atau kedua ruas itu kita sama-sama tambahkan dengan 1,
Berarti 1 tambah 1 tetap akan kecil dari 2 tambah 1. Berarti 2 kecil dari 3, dan itu disebut dengan sifat penambahan ya. Kemudian ada sifat perkalian. Nah ini, ketika kita punya suatu bilangan positif dan kita tahu tadi dua bilangan seperti ini berlaku X kecil dari Y, ketika keduanya dikalikan dengan bilangan positif, tandanya tidak akan berubah. Tandanya berubah ya. Jadi ketika ada misalnya 1 kecil dari 2, ketika kita kalikan dengan suatu bilangan, misalkan 2 gitu ya, berarti 1 kali 2 tetap akan lebih kecil dari 2 kali 2 ya. 1 kali 2 2, 2 kali 2 4, berarti 2 lebih kecil dari 4. Itu disebut dengan perkalian ya. Jadi kalau kita mengalihkan dengan bilangan positif, maka tanda pertidaksamaannya ini tetap tidak berubah. Nah, tetapi ketika kita mengalihkannya dengan bilangan negatif, itu tandanya berubah. Ya, jadi misal ketika kita mengambil contohnya adalah 1 kali 2 tadi, 1 dan 2, mungkin kita tulis contohnya gitu ya. Biar lebih paham, kita contohkan di sini. Misalnya kita punya 1 itu kecil dari 2. Ya. Kemudian sekarang kita punya Z. Z yang pertama, Z-nya adalah positif dulu. Misalnya kita ambil 2. Sekarang kalau kita ini kan, berarti kalau sama-sama kita kali dengan 2, ini 1 kali 2 kecil juga dengan 2 kali 2. Lalu sama-sama dikali 2 gitu ya. Ini 2 kecil dari 4, jelas. Bagaimana kalau Z-nya negatif 2? Nah, berarti ini jadinya apa? 1 kali min 2 kecil dari 2 kali negatif 2. Ini gimana? Ini apakah, maaf kita masih pikirkan ya, kosongan ya. 1 dikali negatif 2 adalah negatif 2. 2 kali negatif 2 negatif 4. Nah, sekarang apa tandanya di sini? Negatif 2 dengan negatif 4 berarti negatif 2 lebih besar ya. Oke, jadi tandanya lebih besar. Terjadi perubahan tanda. Jadi kalau tadi awalnya 1 kecil dari 2, di sini berubah dia ketika dikali dengan negatif. Itu mungkin yang sering disebut oleh guru-guru kita dulu di sekolah, bahwa tanda pertidaksamaan itu berubah ketika dikalikan negatif atau dibagi negatif. Sedangkan tanda pertidaksamaan tidak berubah ketika dikali positif. Oke, untuk pengantar sampai sifat urutan sampai di sana baru ya. Kita lanjutkan lagi dengan sifat kelengkap. Sebelum kita masuk ke sifat kelengkapan, di dalam sifat urutan tadi juga ada kajian tentang bilangan yang selalu positif ya. Disebut dengan nilai mutlak. Definisinya adalah jika A elemen R, maka nilai mutlak A ditulis dengan mutlak A ini. Pertama, dia akan bernilai A sendiri untuk A positif. Jadi kalau ini positif, ini langsung positif. Dia akan bernilai 0 kalau dia tepat sama dengan 0. Dan dia akan bernilai min A kalau A ini negatif gitu ya. Contohnya adalah mutlak 3 sama dengan 3. Dan mutlak min 3 itu juga 3. Adalah dalam pengertian sederhana, nilai mutlak itu adalah jarak ya. Jadi kalau mutlak 3 berarti jarak angka 3 ke titik asal atau titik 0. Berarti kalau mutlak min 3 berarti jarak negatif 3 ke titik asal, berarti tetap 3 ya. Maka di konsep ini sering lebih disederhanakan dengan menjadi konsep jarak. Oke, kemudian ada juga tentang ketaksamaan segitiga. Katanya bahwa kalau ada 2 buah bilangan real, maka berlaku di sini ya mutlak tambahnya. Mutlak ditambahkan 2 bilangan tersebut itu akan kecil dari mutlak A tambah mutlak B. Jadi kalau dia berdiri sendiri, jadi kalau mutlak dia dijumlahkan itu akan lebih kecil ketimbang mutlak masing-masingnya. Itu ketaksamaan segitiga. Dan itu aturan-aturan ini berlaku pada sistem bilangan real ya, pada bilangan real. Oke, terakhir kita akan membahas tentang sifat kelengkapan. Oke, sifat kelengkapan pada bilangan real ini menyatakan adanya unsur-unsur tambahan
yang cukup penting dalam bilangan real, seperti adanya sifat supremum dan infimum, serta adanya bilangan rasional dan kerapatan bilangan rasional dan kerapatan bilangan rasional gitu ya, dan irasional. Nah, sifat supremum itu adalah sifat kalau kita berbicara dalam sebuah interval atau pada himpunan, ada menyatakan dia adalah batas atas terkecil ya, batas atas terkecil. Kemudian infimum itu adalah batas bawah terbesar ya. Sedangkan ada juga bilangan irasional ya. Jadi ada dalam bilangan real itu mengatakan bahwa tidak bisa dinyatakan dalam bentuk paper key. Contohnya akar 2 ya, akar 3 itu tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Padahal hampir semua bilangan itu dapat dinyatakan dengan paper key ya, kecuali bilangan misalnya akar 2, akar 3. Maka ada jadi lebih melengkapi dari sistem bilangan real itu ternyata ada bilangan irasional namanya. Kemudian ada juga bilangan rasional dan irasional itu banyak, sangat banyak. Pertanyaannya adalah mana yang lebih banyak, bilangan rasional dengan irasional? Lebih banyak bilangan irasional ya. Nah, sekarang coba misalnya bilangan rasional ini sangat padat katanya. Ada teoremanya yang mengatakan jika X dan Y adalah bilangan real dan X kecil dari Y, maka bisa kita temukan sebuah bilangan pecahan di antaranya gitu. Misalnya tadi kita sudah memilih 0 itu kecil dari 1 ya. Misalkan ini X-nya 0 dan Y-nya 1 ya. Jadi ini misalkan adalah ini 0 kecil dari 1. Nah, kita bisa menemukan suatu bilangan pecahan atau bilangan rasional di antara ini gitu ya. Misalnya apa? Misalnya setengah ya. Setengah itu di antara 0 sampai 1. Setengah, seperempat, seperlima, dan itu sangat banyak ya. Sangat banyak, sangat padat dia. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa bilangan irasional itu lebih padat daripada bilangan rasional. Jadi kita bisa menemukan lebih banyak bilangan irasional ketimbang dengan bilangan rasional. Itu bisa dinyatakan dalam teorema juga gitu ya, teorema akibat. Kalau ada dua bilangan, kita dapat mencari suatu bilangan irasional. Jadi itu nanti. Nah, jadi semua aturan-aturan ini nanti berlaku ketika kita mempelajari kalkulus. Ini baru aturan-aturan dasar yang kita butuhkan ketika akan mempelajari kalkulus. Nah, kita akan latihan nanti ketika di perkuliahan. Silahkan ditonton kemudian diberikan komentar di kolom komentar. Jika bermanfaat silahkan subscribe, like, komen, dan share.